Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama saya dan kita akan membahas tentang cara scalping time frame 1 jam ke 5 menit. Teman-teman bisa melihat di sini ini sudah saya tandai dan ini di koin NIR dan sudah running ya. Running itu artinya sudah berjalan. Kalau teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah akun saya yang sudah berjalan dengan pengkalinya adalah 20 kali, leverage-nya modalnya bisa teman-teman lihat di sini ada 120.000. Ingat yang kecil-kecil dulu aja dan dia sudah lari istilahnya sebanyak 15% ya, atau hari ini dimulai di hari Minggu tanggal 6, di sini ada tanggal 6 Maret. Dia sudah berhasil lari 16%. Nanti kita tunggu ya dia mampu berlari sampai mana gitu ya. Oke, kita kembali ke NIR. Nah, gimana sih caranya Mas untuk bisa, atau gimana sih caranya Bang untuk bisa scalping ya? Saya mau ngajarin teman-teman gimana caranya scalping. Pertama tentu pakai 1 jam dulu. Ini adalah 1 jam. Teman-teman bisa melihat bahwa NIR ini akan mencoba untuk kembali naik ya. Nah, taunya sih dari mana sih dari 1 jam ini kok dia bisa naik gitu loh. Ya kan, apakah saya ini dukun gitu kan? Oh, sebenarnya tidak begitu teman-teman. Sebenarnya yang terbaik untuk scalping, ini saya hapus dulu, adalah melihat dan menunggu. Kita menunggu waktu koin NIR ini jatuh, berhasil tembus di garis EMA 200. Seperti biasa kita selalu menggunakan garis EMA. Di garis EMA 200 ini dia berhasil tembus. Nah, kemudian dia berusaha naik kembali. Kemudian dia diturunkan kembali, tapi tidak berhasil untuk turun lagi. Nah, gitu loh. Padahal ini seharusnya setelah ini berada di sini gitu, dia harusnya turun gitu ya. Tapi ini semua tergantung market gitu kan. Nah, caranya terbaik adalah yang pertama teman-teman harus menghubungkan garis ya. Silakan pilih garis trend ini dan hubungkan seperti ini. Nah, menghubungkannya dari mana? Dari ekor yang atas ke ekor yang atas yang lain ya. Nah, teman-teman bisa menghubungkannya dengan cara seperti ini misalnya. Ini juga bisa. Intinya kalau yang di atas ini adalah yang paling puncak. Nah, di sini kita mencoba mencari yang sekiranya juga yang paling puncak yang mana gitu. Sedangkan yang paling puncak di sini bisa juga nggak Mas? Ya bisa juga, sama saja sebenarnya. Ya, hanya saja kita harus mencocokkan dia mengenai setidaknya yang presisi gitu. Ini presisi misalnya. Presisi dia harus kena puncak ke puncak gitu ya. Kalau bisa lebih dari 1, 2, 3 puncak itu lebih baik. Ada 4, 5 puncak itu lebih baik. Gitu ya. Kemudian dari sini teman-teman juga harus menghubungkan yang bagian bawah, ya kan, dari yang paling bawah ke yang paling bawah. Ini sebenarnya seperti ini juga bisa teman-teman. Hanya saja yang seperti ini jauh lebih akurat. Kenapa? Karena waktu di sini turun, dia di sini mengalami penurunan kembali, tetapi akhirnya naik gitu ya. Sehingga ini yang saya pilih. Nah, setelah dari time frame 1 jam, teman-teman silahkan pindahkan ke time frame 5 menit untuk mengambil posisi. Nah, seperti ini jadinya. Kalau dilihat-lihat kan akhirnya bingung nih, ya kan? Nah, ini yang sudah kita tandain tadi barusan. Kemudian ini yang sudah kita tandain juga barusan. Kenapa ini yang saya pilih? Kalau teman-teman bertanya begitu, kenapa koin ini yang akhirnya saya pilih? Nah, ini garis tren ini kalau teman-teman tahu dari puncak ke puncak ini, kalau dia mau turun terus seharusnya setelah membentur garis tren ini, dia harusnya turun terus ke bawah. Gitu loh. Tetapi dia akhirnya berhasil lepas bebas di sini. Begitu ya, berhasil lepas bebas di sini. Begitu juga dengan garis tren yang ini. Kalau dia maunya turun, harusnya ini tidak boleh mental. Ini tidak boleh mental ke atas. Jadi harus dari sini mental ke sini misalnya, kemudian turun lagi. Atau dari sini mental ke sini, kemudian ini turun lagi. Tapi dia mental di sini, mental di sini. Angka terbaik yang bisa teman-teman ambil adalah sebenarnya saat dia berada di sini teman-teman.
ini tanpa perlu indikator apapun teman-teman sudah bisa pakai gitu ya. Tetapi kenapa saya mengambilnya di sini? Nah, ini ada teknik dan triknya. Teman-teman coba perhatikan di sini. Di sini teman-teman bisa melihat ada hijau 1, hijau 2, merah, hijau 1, hijau 2. Nah, ini yang dinamakan rally, base rally, atau yang mana ini faktor adanya penguatan dari koin itu sendiri akan naik gitu loh. Nah, sekarang kita coba lihat, misalnya teman-teman bisa melihat di sini. Kita akan mencoba melihat apakah ada juga yang sama gitu kan, rally base rally atau drop base drop gitu kan. Nah, misalnya ini drop, teman-teman bisa lihat. Nah, ini drop base drop. Nah, tapi di sini dia mantul gitu ya, karena ada penghalangnya gitu kan. Karena dia nggak mau naik lagi, nggak mau turun lagi gitu. Ini bisa diabaikan. Atau misalnya di sini juga drop base drop. Nah, di sini akhirnya kena penghalang gitu. Nah, di sini karena saya merasa tidak ada penghalangnya, jadi ini bisa naik lagi gitu. Kalau teman-teman merasa bingung, Bang kok kalau pakai perasaan-perasaan malah bingung nih gimana gitu kan. Yang terpenting adalah dalam scalping jangan tergesa-gesa dan jangan terburu-buru. Ingat garis EMA itu garis yang sangat powerful gitu ya, apalagi EMA 200. Saat dia di sini di atas EMA 200 tidak berhasil untuk dinaikkan, seharusnya dia turun teruskan, itu adalah rumus dasar. Tetapi di sini dia malah berhasil naik, maka ini adalah potensi untuk naik gitu loh. Walaupun nanti di sini teman-teman ngambil sebelum terjadi hijau 2, merah 1 dan hijau 2 atau 212, ya teman-teman ambil saja tidak masalah. Itu nanti ini kotak indikatornya ini bisa teman-teman geser ke bawah. Nah, seperti biasa karena pengkalinya cuma 20, seperti teman-teman lihat di video saya sebelumnya tentang winrate.io, teman-teman bisa ngecek bahwa kalau saya pakai pengkali 20 leverage-nya dikali 1, maka batas maksimal kerugian saya adalah 20%. Jadi dari 100.000 saya hanya boleh maksimal rugi 20.000 gitu ya. Dan kemudian keuntungannya bebas kalau keuntungan. Tapi cara menentukan keuntungan adalah kita lihat lagi dari angka 1 jam. Nah, lihat ya. Ini angka 1 jam, teman-teman bisa lihat gimana caranya saya menentukan keuntungan adalah saat ini naik, teman-teman lihat. Dia sudah sampai ke area ini, kemudian turun. Nah, maka saya mengambil keuntungan pertama kali di area ini. Ini adalah area pertama saya mengambil keuntungan, itu dulu. Karena apa? Ada ini drop, base drop ya kan. Merah 2, hijau 1, merah 2. Nah, ini adalah batas pertama. Kemudian batas kedua untuk mengambil keuntungan ada di sini. Di sini teman-teman juga bisa melihat ada rally, base rally, ada hijau 2, merah 1, hijau 2. Maka ini adalah batas kedua saya mengambil keuntungan gitu ya. Dan tentunya akan sangat bagus sekali ya, keinginan saya adalah dia bisa melewati garis semua di atas ini. Cuma ya ingat ini time frame 1 jam, ini scalping. Kalau di dalam waktu tempo 24 jam ini tidak tercapai, maka saya harus segera mengambil profit atau bisa jadi dia akan turun kembali. Begitu ya. Nah, kita cek lagi di time frame 5 menit. Nah, dia sudah ada mulai gangguan, mulai ada penurunan ya, dan kita harapannya ini bisa naik terus ya, karena hal ini biasa, penurunan seperti ini adalah hal yang biasa. Yang penting teman-teman pakai leverage-nya yang rendah di bawah 50 dan juga uangnya yang sedikit-sedikit aja gitu. Jadi kalau nanti akhirnya ini malah turun ke bawah, kembali ke sini ya saya harus cut loss gitu ya. Jadi harus disiplin cut loss, disiplin ambil profit, jangan tamak dan jangan merasa percaya diri kalau ini masih bisa naik terus. Kita harus lihat semuanya dengan data gitu ya. Nah, jangan lupa di follow juga ya, dan di subscribe juga channel ini. Saya akan bahas scalping akun atau koin yang lain nantinya. Itu saja dari saya. Sampai ketemu di video selanjutnya.